CEO wanita sedang inspeksi ke dapur hotel. Tak sengaja ia melihat semua kentang ditempeli stiker berbentuk hati. Ia langsung tersentak seperti disambar petir. Kenangan masa kecil pun kembali muncul di kepalanya. Dulu ia suka memotong stiker hati dan menempelkannya di kentang. Karena ia pikir kentangnya jadi lebih cantik dari yang lain. Agar ayah bisa menjualnya lebih cepat. Namun kecerdasan dan ketulusannya membuat sang kakak iri. Suatu hari kakaknya menipunya untuk masuk ke ladang jagung. Lalu diam-diam menjualnya ke sindikat perdagangan manusia. Uang hasil penjualan adiknya digunakan untuk membeli gaun bunga baru. Saat ayah selesai bertani dan pulang ke rumah, ia tanya ke kakak, "Adikmu di mana?" Kakak menjawab sedang main di luar belum pulang. Ayah langsung merasa tidak enak. Karena ia tahu betul anak bungsunya selalu paling pengertian. Ia pun menyeret kakinya yang pincang. Keliling mencari informasi. Sementara itu sang kakak sedang memamerkan gaun barunya. Dan ayah semalaman tak tidur. Tapi tetap tidak menemukan anak bungsunya. 10 tahun pun berlalu. Karena merasa bersalah atas kehilangan anaknya. Ayah mencurahkan semua kasihnya pada sang kakak. Karena sang kakak suka makan roti yang hanya bisa dibeli lewat donor darah. Ayah pun tak ragu donor darah tiap hari. Bahkan demi memberi mahar pernikahan sebesar 500.000. Ayah menjual sapi tua satu-satunya di rumah. Namun sang kakak tidak tahu terima kasih. Bahkan menganggap ayah memalukan. Begitu menerima kartu ATM, ia langsung menyuruh ayah pergi. Ayah buru-buru mencegah. Sambil menyerahkan satu keranjang kentang dan telur, kakak menjijik dan berkata, "Di kota semuanya sudah ada. Suruh ayah bawa pulang saja." Saat mereka saling dorong, pacar bule sang kakak muncul. Sang kakak kaget dan langsung menjatuhkan keranjang, serta memeluk pacarnya. Ayah pun memunguti telur dan kentang yang berserakan. Dengan mata berkaca-kaca, ia kembali teringat putri bungsunya yang pengertian. Tak ia tahu, anaknya yang dulu dijual, kini telah diadopsi oleh keluarga kaya. Orang tua angkatnya menyayanginya seperti anak sendiri. Lewat kerja kerasnya, ia pun menjadi CEO sukses dengan aset miliaran, namun tetap ingin mencari ayah kandungnya. Hari itu saat inspeksi hotel miliknya, ia tanpa sengaja melihat kentang yang dikirim ayahnya. Asistennya bilang pengirimnya masih ada di luar. Ia langsung lari keluar. Namun di saat yang sama, sang ayah mendengar suara kakaknya dari dalam ruang pesta. Ia pun masuk ke sana. Kakaknya kaget melihat ayah datang. Wajahnya langsung pucat. Ayah bertanya apakah pria asing itu pacarnya. Pria bule itu heran. Bertanya siapa pria tua kumal ini. Tak disangka sang kakak malah menyiramkan segelas wine ke wajah ayahnya. Semua orang terpana. Tak lama ia memanggil manajer hotel, menyuruh mereka mengusir ayahnya, lalu membiarkan sang pacar mendorong ayah sampai jatuh ke lantai. Ia sama sekali tidak peduli. Ayah pun akhirnya diusir dari ruang pernikahan. CEO wanita berlari keluar tapi tidak melihat sang ayah. Ia pun kecewa. Saat ia hendak kembali, kakinya terkilir dan hampir jatuh. Untung sang ayah sempat menolongnya. Saat ia melihat ke arah pria itu, ia melihat liontin pelindung di lehernya. Itu adalah jimat yang diminta almarhum ibu dari kuil. Mereka bertiga dulu masing-masing punya satu. Ia pun langsung bertanya dari mana jimat itu berasal. Sang ayah berkata, itu pemberian istrinya sebelum meninggal. Ia juga berkata, putri bungsunya sudah hilang 20 tahun lalu. Mendengar itu, CEO wanita segera bertanya apakah ia mengenali stiker hati ini. Sang ayah pun menceritakan asal-usul stiker itu lagi. Saat ia hendak mengungkap identitas aslinya, tiba-tiba asistennya datang dan bilang ada urusan mendesak di rumah. Sang ayah pun buru-buru pergi. CEO itu langsung memerintahkan asistennya untuk menyelidiki semua data tentang pria itu. Di sisi lain, pacar bule sang kakak butuh uang 1 juta untuk beli rumah. Setelah tahu keluarga sang kakak kaya raya, ia pun menyuruh sang kakak yang bayar, demi bisa menikah lancar. Sang kakak mencari sang ayah. Melihat ayah masih marah, ia berbohong dan bilang kalau ia menderita gagal ginjal. Ayah mendengar itu langsung berkata, walau harus jual semua harta, ia akan tetap menyelamatkan anaknya.